Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah menghancurkan beberapa kelompok pasukan Taisu, Xiaoyan dan Qimi melarikan diri lagi. Namun karena kemurkaan dari Taisu atas tindakan Xiaoyan, Taisu terus mengejar Xiaoyan dengan jumlah pasukan yang besar dan berhasil menyudutkan mereka. Qimi diam-diam berpikir bahwa itu adalah nasib buruk. Dia berpikir bahwa dengan mengikuti Xiaoyan, setidaknya dia tidak akan menghadapi terlalu banyak krisis hidup dan mati. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qimi adalah bahwa dia tidak hanya akan menghadapi situasi putus asa, krisis hidup dan mati, tetapi dia bahkan dijadikan sebagai kartu truf. Faktanya Qimi tidak meledakkan kekuatan aslinya. Kekuatan dewa asli bintang 8 secara alami lebih dari itu, karena Qimi sedang menunggu jika Xiaoyan benar-benar ditangkap oleh Taisu. Mungkin dia memiliki harapan untuk melarikan diri. Saat Qimi sedang berpikir, tiba-tiba perasaan tidak menyenangkan melekat. Dia merasa bahwa jiwanya tampaknya secara bertahap dikeluarkan dari tubuh ini, dan secara bertahap kehilangan kepemilikan tubuh ini. Qimi mengerti bahwa ini adalah jiwa Xiaoyan yang menyelesaikan penyitaan terakhir. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" Mata Qimi tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Berjuang mati-matian untuk membantuku keluar dari tubuh ini." Xiaoyan tidak ingin berbicara omong kosong dengan Qimi. Meskipun Xiaoyan sedang bertarung saat ini, dia masih bisa mengetahui apa yang Qimi sedang pikirkan. Selama Xiaoyan mau, dia bisa menempati avatar dewa asli Qimi dalam sekejap. Meskipun itu mungkin tidak berada di bawah kendalinya, tetapi masih belum ada masalah besar dalam waktu singkat. Seluruh tubuh Qimi terguncang, tampaknya tidak mungkin untuk mendayung dalam situasi ekstrim seperti itu. Tetapi bahkan dengan kekuatan dewa aslinya yang berbintang 8, jika dia ingin keluar dari tingkat pengepungan Taisu, itu juga hal yang sulit. Terlebih lagi, saat ini pria Taisu yang memegang pedang abadi 7 warna, Qimi tidak mengetahui kekuatannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati level ini. Tetapi Qimi masih berteriak dengan marah saat ini untuk menunjukkan sikapnya. Bahkan dia mengambil langkah besar ke arah pria yang memegang pedang itu. Menghadapi Qimi yang menjarah ke arahnya, pria itu terlihat bahagia dan tidak kenal takut. Sambil memegang pedang abadi 7 warna di tangannya, terlihat bahwa itu berubah menjadi bayangan Dao dan langsung bergegas. Dia menempel pada tapak kaki besar Qimi dan melewatinya dalam sekejap. Telapak kaki Qimi yang besar tiba-tiba terbuka. Celah yang dalam muncul di daging dan darah agung menyembur keluar. Tetapi Qimi tidak mundur, dan saat pria itu menstabilkan sosoknya, matanya membelalak. Tendangan ini adalah tipuan. Qimi sudah menduganya, jadi telapak tangan berikutnya adalah kuncinya. Kekuatan ki dan darah yang kuat menyapu pria itu, sampai-sampai pria itu mandek dan membuat pria itu tidak dapat menghindari telapak tangan Qimi. Telapak tangan besar itu meraung dan pria itu dicubit di telapak tangannya oleh Qimi. Kekuatan telapak tangan raksasa tadi membuat pria itu mengeluarkan seteguk darah dan Qimi mencubitnya dengan keras. "Bubar semuanya, atau aku akan menghancurkannya sampai mati." Qimi mengangkat pria di tangannya dan melihat pria itu tidak bisa bergerak. Qimi mengerahkan kekuatan lagi dengan 5 jarinya, dan pria itu memuntahkan lagi seteguk besar darah. Taisu yang mengelilinginya tiba-tiba menyebar memberi jalan keluar. "Pergi!" Meskipun Qimi berteriak pada Xiaoyan, saat ini Xiaoyan masih berjuang dengan kedua Taisu itu. Ketika dia mendengar suara Qimi, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan segera mulai pergi dengan kecepatan penuh. Taisu dan yang lainnya terpisah, tapi di belakang para prajurit Taisu ini masih ada dewa Taisu yang sangat besar. Mereka membentuk tembok tembaga dan besi menutupi sekelilingnya. "Katakan pada mereka untuk menyingkir. Jika tidak,
Jimmy mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya lagi, dan dia bisa merasakan bahwa tulang-tulang tubuh pria di telapak tangannya hampir seluruhnya dihancurkan olehnya. Itu bercampur dengan organ dalam yang patah. Sebelum Jimmy selesai berbicara, dia merasakan sakit di telapak tangannya. Kemudian, pedang abadi 7 warna langsung menerobos telapak tangannya dan bergegas keluar. Menyaksikan pedang abadi 7 warna mendarat tidak jauh di tangan sosok pria itu, membuat Jimmy tertegun. Aku telah meremehkanmu. Aku tidak berharap kamu menghancurkan tubuhku. Ini dapat dianggap sebagai pekerjaan tingkat atasku. Kamu harus memikirkan bagaimana membayarku kembali. Pria itu memegang pedang abadi 7 warna. Jimmy tertegun sejenak. Jika sosok di telapak tangannya sudah tidak ada lagi, dia bahkan akan mengira itu adalah halusinasi. Bahkan jika itu adalah tiruannya, tidak mungkin persis sama. Tetapi sekarang orang ini persis sama dalam hal penampilan. Jimmy melepaskan telapak tangannya, dan sosok yang terjepit olehnya telah retak, dan darah serta dagingnya telah meledak. Hanya menyisakan sedikit vitalitas. Dia tidak pulih secepat ke keabadian, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Ying Zuo, Suki, kalian berdua akan menangkap pria itu. Dan aku secara pribadi akan berurusan dengan dewa asli ini. Tuan muda ke-11 memandang Jimmy, tetapi tujuannya masih tidak membiarkan Xiaoyan pergi. Xiaoyan tidak punya pilihan untuk berhenti, dan selama dia berhenti, kedua Taisu terus mengejarnya. Dan setelah perkataan Tuan muda ke-11, Ying Zuo dan Suki tidak berani untuk terus menonton pertunjukan. Mereka hanya bisa segera bergerak, ditutupi dengan baju armor dewa palsu, dan mereka berdua bergerak menuju Xiaoyan. Dan ada sekelompok prajurit Taisu di belakangnya. Semuanya pergi untuk mengepung dan menekan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan terus menghindar. Dia tidak pergi untuk menghadapi dua prajurit Taisu ini, karena Xiaoyan tahu bahwa bahkan jika dia bisa membunuh keduanya, akan ada lebih banyak prajurit Taisu pada saat itu. Dengan bahtera Taisu itu, mereka dapat membiakkan dan menciptakan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saat ini dia dan Jimmy tampaknya berada dalam situasi putus asa dan harus mencari cara untuk melarikan diri. Situasi Jimmy di sisi lain juga tidak optimis. Tuan muda ke-11 memegang pedang abadi 7 warna dan memaksa Jimmy untuk bertarung dengan seluruh darahnya. Hanya saja, jika terus dikonsumsi seperti ini, cepat atau lambat dia dan Xiaoyan akan kelelahan. Sepertinya aku harus melawan mereka. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit dan melihat Ying Zuo dan Suki yang meraung ke arahnya. Xiaoyan tidak bisa memikirkan banyak hal sekarang. Ada harga yang harus dibayar. Pikiran Xiaoyan bergerak dan bayangan hitam besar perlahan mengembun dari belakang Xiaoyan. Jiuying, binatang langit iblis abadi, naga darah dan Suerkun, 4 binatang buas dari reruntuhan muncul, dan ada juga 2 dewa Taisu di ruang Lingsu. Tetapi Xiaoyan tidak mengungkapkan dewa Taisu. Lagi pula dengan situasi saat ini, tidak masuk akal bagi Xiaoyan untuk menunjukkan dewa Taisunya. Sebaliknya, itu akan membuat Taisu marah, jadi tidak perlu mengungkapkannya. Bukankah ini Suanyin? Setelah Jiuying keluar dari ruang Lingsu, matanya menyapu sekeliling dan jelas merasakan kehampaan yang berbeda di sini. Tapi kekuatan kehampaan ini, mungkinkah ini Sensi? Jiuying sangat gembira. 9 kepala ular piton menari-nari di dalam kehampaan, lalu membuka mulutnya lebar-lebar untuk mulai menghisap. Perasaan yang sangat akrab. Ini pasti Sensi. Sangat menyenangkan bisa kembali lagi. Kepala piton Jiuying mendesis dan cahaya merah keluar dari matanya. Itu meroket dalam sekejap. Xiaoyan juga tidak begitu jelas tentang kekuatan spesifik Jiuying, tetapi Jiuying belum benar-benar meledakkan kekuatan penuhnya yang sebenarnya. Untuk keberadaan seperti Jiuying, kekuatan puncaknya mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan. 4 binatang buas yang muncul dalam sekejap membuat semua prajurit Taisu di sekitarnya mandek. Keempat binatang buas itu semua mengerti arti dari kemunculan mereka, yaitu untuk membantu Xiaoyan bertarung. Mereka berdiri di depan Xiaoyan, dan salah satu prajurit Taisu diserang olehnya. Jiuying menggigit dengan kepala ular sancanya, lalu
percikan api berterbangan kemana-mana. Tetapi pada saat yang sama, pikiran Xiaoyan segera tergerak untuk pergi dari sini. Dia harus menemukan cara untuk mencapai teleportasi di luar angkasa. Dan satu-satunya cara untuk mencapai teleportasi sekarang adalah dengan menggunakan jiwa kehampaan. Meskipun itu hanya sub jiwa, itu seharusnya dapat membuat Xiaoyan datang dan pergi ke kehampaan dan tidak akan menjadi masalah besar. Xiaoyan mengambil kesempatan saat ini, dan dengan pikirannya, jiwa Sudong langsung membuat Xiaoyan merasa bahwa kekuatan jiwanya terus meningkat, seolah-olah dia menghadap ke kehampaan. Dan kemudian Xiaoyan melihat banyak poin dan kekuatan jiwa yang agung dari alam dituangkan ke dalamnya. Dan kemudian sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Hanya saja sosok Xiaoyan tidak benar-benar pergi, tetapi muncul tidak jauh, dan itu hanya berjarak sekitar ratusan kaki. Kulit Xiaoyan pucat, tidak dapat dihindari bahwa itu akan sedikit berpengaruh. Tapi apa yang benar-benar membuat gerakan spasial Xiaoyan gagal bukan karena dia tidak terbiasa, tetapi karena energi yang kuat mencegah Xiaoyan pergi. Aku tidak menyangka kamu bisa menggunakan teknik kehampaan. Tapi kali ini aku telah menguncinya untuk membunuhmu. Metode seperti itu sudah lama diharapkan. Kehampaan di sini sudah terkunci. Tidak peduli metode teleportasi apa yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Tuan muda ke-11 tidak mengalihkan pandangan dari Xiaoyan ketika dia melawan Jimmy. Dia sepertinya lebih memperhatikan Xiaoyan daripada Jimmy. Meskipun Xiaoyan memperoleh jiwa dari kehampaan, namun itu hanyalah sub jiwa. Jika yang benar-benar dia miliki adalah jiwa utama dari jiwa kehampaan, Xiaoyan akan dapat berteleportasi. Tidak peduli apapun pembatasan atau kunci yang dibuat Taisu. Barusan, karena hanya sub jiwa ditambah kekuatan jiwa Xiaoyan tidak cukup kuat, itu sebabnya teleportasi gagal. Pada saat ini, 4 binatang buas melonjak keluar menuju kerumunan Taisu yang mengepung mereka, membuat mereka tidak punya waktu untuk menjaga Xiaoyan. Baik Ying Juwo maupun Suki tidak pernah melihat keempat binatang buas itu, tetapi berbalik dan langsung menuju Xiaoyan. Karena Tuan Muda ke-11 telah memberikan perintah, mereka hanya akan berurusan dengan Xiaoyan terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan menstabilkan sosoknya, kulitnya sedikit pucat karena kelelahan menggunakan kekuatan jiwanya. Namun Xiaoyan memiliki avatar kaisar klan pemakan jiwa, dan jejak pembentuk kehidupan berkedip-kedip di antara alisnya yang langsung menutupi kekurangan kekuatan jiwanya. Sejak Xiaoyan menerobos ke keabadian kaisar, kekuatannya untuk dapat memadukan avatar telah meningkat pesat, dan durasi teknik pembentuk kehidupan juga meningkat. Saat ini, seiring berjalannya waktu, jika jiwa Sudong tidak dapat berteleportasi, dia secara bertahap akan jatuh ke dalam situasi putus asa dan akan ada eksistensi yang dapat menangani Jimmy. Untuk mengguncang Jimmy, setidaknya harus memiliki kekuatan langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9 dari keabadian kaisar. Tentu saja, menilai dari situasi saat ini, Tuan Muda ke-11 ini tidak memiliki kekuatan langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9. Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan aslinya, tetapi dia dapat memastikan hal ini. Alasan mengapa dia dapat menekan Jimmy adalah karena berkah dari armor dewa palsu di tubuhnya, dan yang lainnya adalah pedang abadi 7 warna di tangannya yang sangat mendominasi. Selain itu, Xiaoyan samar-samar bisa melihat beberapa raksasa berbentuk persegi di belakang Dewa Taisu sekitarnya. Xiaoyan mengingat adegan yang dia lihat ketika dia memasuki alam Suanyin. Jimmy jelas telah membunuh satu, tetapi sosok identik kedua muncul dalam sekejap. Bagi Xiaoyan dan Jimmy, perang ini adalah perang gesekan melawan Taisu, tetapi pada akhirnya hanya mereka berdua yang akan kelelahan dan runtuh. Jadi selama ada pertarungan, Taisu akan bisa menyeret Xiaoyan dan Jimmy sampai mati, cepat atau lambat. Dan menilai dari jenis pertarungan mereka, Xiaoyan dan Jimmy tidak bisa menangkis semua jenis metode serangan mereka. Bagaimana mengatasi situasi putus asa ini? Apakah aku harus menggunakan pagoda emas? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tidak boleh ditangkap oleh Taisu. Begitu jiwanya dicari,
dia pasti akan melibatkan alam Suanyin. Tapi saat ini sepertinya dia benar-benar dalam situasi putus asa. Setidaknya ketika Taisu berurusan dengan Xiaoyan dan Cimi, Taisu pasti tidak menggunakan kekuatan penuh melawan mereka. Lagi pula, tujuan sebenarnya Taisu datang ke Senshi adalah untuk menyerang Senshi. Jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi dewa asli bintang 8, maka Taisu akan dianggap terlalu lemah. Pada saat ini, Taisu hanya berurusan dua dari mereka. Segala sesuatu tentang Xiaoyan dan Cimi sejauh ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Yang paling penting adalah setelah Xiaoyan kembali ke Senshi, lokasinya jauh dari lokasi ketika dia pergi. Bahkan jika Ratu Kuil Kuno telah membuat pengaturan, masih tidak mungkin untuk menentukan kapan Xiaoyan akan kembali dan di mana dia akan berada setelah kembali. Bahkan jika itu adalah Ratu Kuil Kuno, mungkin sulit untuk membuat tebakan yang akurat. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bala bantuan Ratu akan datang pada saat ini, kecuali Ratu benar-benar pintar dan bahkan dapat melihat ke masa depan. Namun sepertinya Ratu Kuil Kuno akan mengetahui posisi spesifik Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tidak pergi, tetapi menunggu di tempat, dikelilingi oleh para dewa Taisu. Bahkan jika Xiaoyan ingin melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri saat ini. Alih-alih terus menghindar, Xiaoyan berencana untuk berhenti dan memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana memecahkan situasi ini. Faktanya, sekarang Xiaoyan telah kembali ke Senshi. Selain pagoda emas, dia masih memiliki kartu truf yang kuat. Tetapi, apakah kartu truf ini berguna? Namun Xiaoyan belum berencana untuk menggunakan kartu truf ini. Setidaknya dia belum mencapai situasi putus asa yang sebenarnya. Dan Xiaoyan masih ingat dengan jelas pelatihan dari permaisuri padanya. Semakin putus asa situasinya, semakin besar efeknya pada kultivasinya. Dan dia membutuhkan situasi seperti itu. Pada saat ini, itulah yang dibutuhkan Xiaoyan untuk kultivasinya. Daripada meminta bantuan, lebih baik bertarung dulu baru berbicara. Apakah menurutmu masih perlu untuk melawan? Suki tidak segera bertindak setelah mendekat, tetapi ingin membujuk Xiaoyan secara langsung. Api di mata Xiaoyan naik, dan pada saat suara Suki jatuh, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala, dan kemudian Suki jatuh ke dalam kehampaan. Dia benar-benar kehilangan kesadaran dalam jiwa dan raganya. Bukan hanya dia, tetapi Ying Zuo di samping juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka pulih, keduanya dengan dada bergelombang memuntahkan seteguk besar darah pada saat yang sama. Dan mereka menembak kembali di luar kendali. Dada mereka bahkan lebih cekung dan ada sisa api. Dari kejauhan, sesosok terlihat terbang ke arah mereka berdua dan penguasa berat Suan meraung. Tebasannya menghantam perut Suki dengan keras dan armor dewa palsu di tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Kekuatannya hampir mengguncang organ dalam Suki. Seteguk besar darah bercampur dengan daging cincang pun dimuntahkan. Terlihat armor dewa palsu tidak bisa melindunginya sama sekali. Sasaran Xiaoyan tiba-tiba beralih ke Ying Zuo. Meskipun yang terakhir sempat bereaksi, Xiaoyan masih mengejarnya dalam 2 langkah, meraih kepalanya, mengabaikan topengnya dan memukulnya dengan keras. Xiaoyan menghancurkan topeng Ying Zuo dengan kepalanya sendiri. Di sisi lain, meskipun ada darah di dahi Xiaoyan, lukanya hilang dalam sekejap. Terlihat betapa kuatnya kekuatan fisik Xiaoyan saat ini. Xiaoyan melihat armor dewa palsu pada Ying Zuo dan Suki. Jumlah kristal merah di dada mereka telah melebihi 10 digit, dan kristal merah tidak lagi berkumpul di dada. Armor dewa palsu pada mereka jelas lebih kuat, tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuh abadi Xiaoyan, apalagi tubuh abadi yang menyatu dengan dewa asli bintang 5. Serangan ganas Xiaoyan menghantam mereka berdua dalam sekejap, dan mereka tidak dapat melawan balik. Dalam hal ini, 2 prajurit Taisu yang telah mengepung Xiaoyan sebelumnya juga dengan cepat bergegas. Xiaoyan tiba-tiba berbalik pada saat ini dan melihat penjarahan. Mata mereka berdua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Xiaoyan sepertinya tidak berencana untuk menghindarinya lagi.
Sosok kedua orang yang bergegas ke Xiaoyan tiba-tiba mandek pada saat mereka mendekat, dan penguasa berat Suan Xiaoyan begitu saja mendarat di atas mereka berdua. Setiap kali penguasa berat itu jatuh, akan ada ledakan seperti suara teredam. Bisa dilihat betapa menakjubkannya kekuatan ayunan Xiaoyan. Kedua orang yang mendekat itu langsung dikalahkan oleh Xiaoyan. Mereka baru saja bisa terlibat dan bertarung dengan Xiaoyan. Tampaknya kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Apa yang membuat Ying Zuo, Suki, dan dua prajurit Taisu yang datang dari belakang tidak menyangka adalah Yao Beng Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Setelah dua prajurit Taisu berikutnya terluka parah oleh Xiaoyan, Xiaoyan tidak berhenti, tetapi di bawah tatapan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia mencabut nyawa dari armor dewa palsu dan mengambil armor dewa palsu lalu memasukkannya ke dalam cincinnya. Untuk seluruh Taisu, pemandangan seperti itu setara dengan guntur di tanah, dan Taisu yang tak terhitung jumlahnya terkejut seperti jangkrik. Dengan melakukan ini, selain Xiaoyan mengejutkan Taisu yang tak terhitung jumlahnya, dia juga akan benar-benar membuat kesal Taisu karena telah merampas armor dewa palsu dari Taisu adalah skala terbalik yang tak tersentuh untuk Taisu. Ying Zuo dan Suki sudah menghilang secepat mungkin. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Mengapa armor dewa palsu mereka berdua tidak bisa dilepaskan? Xiaoyan secara alami mencoba untuk mengambil baju jirah dari mereka, tetapi berakhir dengan kegagalan, seolah-olah baju jirah di tubuh mereka tumbuh dalam daging dan tidak bisa terkelupas dari tubuh mereka sama sekali. Pada saat ini, Xiaoyan langsung menjadi fokus semua mata. Pertarungan singkat dan kesombongan yang terpancar dari Xiaoyan membuat seluruh Taisu penuh permusuhan terhadapnya. Menarik, karena aku ingin bermain, aku akan bermain denganmu pelan-pelan. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu sembunyikan. Tuan muda ke-11 memegang pedang abadi 7 warna, dan Cimi meraung ke arahnya, mengelak dengan bebas. Tatapannya menyapu melewati Xiaoyan dan dia bergumam. Tuan muda ke-11 mengangkat jarinya dan melihat ratusan prajurit Taisu mengenakan armor dewa palsu emas gelap dengan lebih dari 8 kristal merah di dada mereka, bergegas keluar dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan dengan agresif. Karena itu dikirimkan ke pintuku, aku akan menerima semuanya. Mata Xiaoyan dingin dan tegas, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Keempat binatang buas itu juga mengguncang Taisu tanpa daya. Tetapi Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa Taisu masih belum serius berurusan dengan mereka, yang membuat Xiaoyan sedikit mengerinyit. Apakah kamu menguji kami, atau apakah kamu menggunakan kami sebagai umpan? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Tetapi Taisu tidak menaklukkan mereka tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa Taisu memiliki ide yang lain. Tapi apakah kamu benar-benar berani menangkap ikan di belakangku? Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Mereka mencoba untuk melihat apakah ada keberadaan lain di belakangku. Berbicara secara logis, mereka sebenarnya tidak yakin. Jadi ini adalah godaan. Mereka ingin menggunakan kami sebagai umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar. Tetapi mereka tidak tahu apakah itu benar-benar ada atau tidak. Dan ada baiknya menghabiskan waktu. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Meskipun Taisu sepertinya ingin menangkap mereka, Taisu tidak pernah menggunakan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Menurut pendapatnya, Dewa asli bintang 8 sangat kuat untuk Taisu. Dia berani menyerang Senshi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Dewa asli bintang 8? Ketika Xiaoyan menyadari hal ini, dia mengerti bahwa Taisu sedang mempermainkan mereka saat ini dan memiliki tujuan yang lebih dalam. Tetapi untuk keterlambatan Taisu dalam apa yang ingin dia lakukan, itu hanya tebakan Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menunda-nunda. Tetapi Xiaoyan tidak mau terus memikirkannya. Kemudian Xiaoyan terus mengambil armor dewa palsu dengan cara seperti itu. Sekarang Xiaoyan telah mengumpulkan banyak armor dewa palsu, tetapi untuk mewujudkan rencana di hati Xiaoyan, dia harus menggunakan Goyan dan Yetian pada saat yang sama.
Jika rencananya berhasil dengan mengandalkan kemampuan Yetian untuk membuat pasukan boneka dan menambahkan armor dewa palsu, maka pasukan boneka ini dapat diberkahi dengan kekuatan abadi. Dengan cara ini, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Untuk menyempurnakan sekelompok pasukan Taisu milik Xiaoyan, selama ada cukup armor dewa palsu, maka ini tidak bisa dihindari. Karena Taisu ingin menggunakan perang untuk mendukung perang, maka Xiaoyan juga dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan Taisu, dan mungkin akan ada kesempatan untuk melihat adegan dua prajurit Taisu saling bertempur di medan perang. Ratusan prajurit Taisu bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan yang memiliki target yang jelas menghadapi sosok yang mengaum. Xiaoyan tidak memilih untuk mundur, tetapi melangkah maju dengan telapak kakinya. Dan pada saat yang sama, sosoknya tersapu pergi dengan lingkaran gelombang api. Dia juga menyerbu keluar, memegang penguasa berat Xuan dan bergegas langsung ke kerumunan ratusan Taisu. Pada saat berikutnya, lautan api tersapu dan Xiaoyan di lautan api tidak dapat dihentikan. Meskipun ada ratusan prajurit Taisu, mereka tidak dapat mengguncang Xiaoyan sama sekali. Bahkan jika serangan itu mendarat di tubuh Xiaoyan, luka apapun akan sembuh seketika. Meskipun tubuhnya tidak sekuat dewa asli bintang 8 Cimi, namun selain itu, Xiaoyan juga memiliki avatar Cuci yang kekuatannya telah mencapai langkah keempat keabadian Kaisar. Ketiga avatar yang dimiliki Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan yang berbeda, dan tentu saja kekuatan tempur Xiaoyan dapat dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Jeritan melengking datang dari lautan api. Serangan Xiaoyan sengit, serangan akurat tapi tidak akan menghancurkan kristal merah di baju besi mereka. Mencoba untuk mempertahankan baju besi utuh sebanyak mungkin, dan kemudian mengambilnya setelah membunuhnya. Hampir 100 prajurit Taisu tidak bisa bertahan lebih lama dari sebatang dupa di tangan Xiaoyan. Tanpa terkecuali, mereka tidak hanya dibunuh oleh Xiaoyan, tetapi semua armor dewa palsu di tubuh mereka diambil oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan mendengar tepuk tangan meriah. Mengikuti suara itu, seorang pria tergantung di kehampaan menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Penampilan pria ini sudah tidak asing lagi, karena ini adalah Tuan Muda ke-11 yang saat ini masih melawan Cimi. Pakaian dan wajahnya persis sama, seolah-olah mereka kembar, tapi jelas tidak. Namun Xiaoyan tahu Taisu bisa membuatnya, jadi tidak mengherankan bahwa ada dua dari mereka. Xiaoyan memandangi Tuan Muda ke-11 dengan tenang. Kekuatanmu sangat bagus, tetapi kamu berani menantang Taisu dengan ini sendirian. Jika kamu memiliki cara tersembunyi, mari kita tunjukkan. Apakah kamu masih memiliki kekuatan cadangan atau menyiapkan penyergapan? Daripada membuang waktu semua orang di sini, mengapa tidak saling jujur satu sama lain sesegera mungkin? Bagaimana menurutmu? Tuan Muda ke-11 memandang Xiaoyan dan tersenyum lembut. Kalian hanya membuang-buang waktu, tapi aku telah memperoleh banyak hal. Karena Tuan Muda ke-11 ingin berbicara dengannya, Xiaoyan tidak pelit dan menjawabnya. Bahkan jika armor dewa palsu diambil olehmu, itu bisa jadi apa? Dengan kemampuan teknologi stick sensi, tidak mungkin untuk memecahkan batasan pada armor dewa palsu. Jadi tidak peduli seberapa kuat baju besi itu, kamu tidak dapat menggunakannya. Dan itu hanya akan jadi tumpukan limbah. Tuan Muda ke-11 berkata dengan dingin. Xiaoyan sejauh ini belum mengenakan armor dewa palsu dalam pertempuran. Tetapi setelah suara Tuan Muda ke-11 jatuh, cairan hitam di tubuh Xiaoyan mulai mengalir, menutupi seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap, dan armor dewa palsu mulai memadat di tubuh Xiaoyan. Saat ini ada prajurit Taisu di sekitarnya, jadi adegan ini dan percakapan mereka semua didengar oleh prajurit Taisu ini. Ketika mereka melihat armor dewa palsu muncul di tubuh Xiaoyan dengan mata kepala sendiri, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya menarik nafas dalam-dalam. Dan bahkan ekspresi wajah Tuan Muda ke-11 yang barusan masih percaya diri kini membeku seperti patung. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.